dalam persekutuan keluarga besar Seseko pada saat ini. Kami menyatukan hati kami menyatukan iman kami di hadapan Tuhan untuk menikmati sebuah pesta iman di tempat ini. Dan kami akan melandasinya dengan firman-Mu, firman yang akan menuntun kami, menyegarkan iman kami, dan akan memandu kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Kami memohon pengasihan-Mu, biarlah lindungan-Mu menyertai kami. Ya Roh Kudus, berkuasa dan berbicaralah melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, satu kebanggaan dan kebahagiaan boleh berada di antara keluargaku di sini, keluarga besar. Saya Sekretaris Umum Sinode Gereja Toraja. Perjalanan ke sini adalah sebuah perjalanan iman. Bulan Desember adalah bulan yang sangat padat karena Gereja Toraja ada 1162 jemaat. Ada 95 klasis, dan ada begitu banyak instansi-instansi pemerintahan yang mengharapkan pelayanan dari Sinode Gereja Toraja. Dalam berusaha mengatur pelayanan, ada dilema yang sangat sulit kami hadapi karena sekali lagi begitu banyaknya pelayanan. Tapi satu hal yang kami tegaskan bersama, bahwa yang lain boleh dibatalkan, yang lain boleh tidak terlayani, tetapi Seko harus terlayani. Saya sendiri datang pada saat ini, Bapak Ibu. Secara pribadi saya masih dalam sebuah proses pemulihan. Saya masih dalam proses perawatan karena kesehatan. Tetapi saya percaya bahwa sebagaimana Kristus telah hadir di dunia yang menyelamatkan dunia, saya percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga saya sampai di Seko, melayani di tempat ini dan boleh kembali untuk melayani. Karena segera dari tempat ini nanti tanggal 14 dan seterusnya sampai akhir tahun ada penuh dengan pelayanan. Tetapi 2 hari bersama dengan keluargaku, orang tuaku, kakak, adik, dan anak-anakku di Seko adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa yang tidak akan pernah saya dapatkan di tempat lain. Kalau di tempat lain dan hujan seperti ini dan kita akan beribadah
bisa jadi saya akan mengkhotbahi tenda. Tetapi pada saat ini bahkan sampai anak-anakku yang di sana, saya lihat juga tadi ada orang tua yang tertatih-tatih datang. Ini adalah suatu kerinduan yang sungguh luar biasa. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus berulang kali dan berbagai cara? Siapa yang di panggung ini, siapa yang sudah punya anak? Yang anaknya kira-kira sudah SD lah. Mana? Oke, sini sebentar Pak Pendeta. Kasih minggir dulu Pak Pendeta. Kadang-kadang kita meminta anak kita melakukan sesuatu. Contoh, pergi ambil air contoh. Cara menyapa pertama itu memerintahnya, menyuruhnya seperti apa? Ketika diminta untuk pergi mengambil air, disanjung-sanjung, dilonok-lonok, oke. Tapi kalau misalnya dia tetap tidak pergi, apa yang akan dilakukan? Oh, di kasar-kasarnya mesti dia. Mulai kasar-kasar sedikit. Tapi kalau tetap saja dia tidak pergi, apa yang akan dilakukan? Ditampe, Pak. Ditampe atau ditampi? Ya, terima kasih. Berulang kali dan berbagai cara, karena satu cara tidak berhasil sehingga harus ada cara lain. Lalu cara itu tidak berhasil, ada cara lain lagi. Mengapa Tuhan berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita? Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengar. Allah berjuang, berusaha menyatakan kasih-Nya, tetapi ternyata manusia dalam sepanjang sejarah tidak terlalu menghargai apa yang Tuhan lakukan. Kita bisa mulai dari kejadian, dari awal sekali. Sesuatu yang kosong, tidak terbentuk, gelap, Tuhan hadir di sana dan menjadikan sangat baik. Maka dihadirkanlah di sana satu keluarga, Adam dan Hawa, dengan satu pesan: peliharalah, kuasailah, berkembang biaklah, penuhilah bumi, beranak cuculah. Tetapi ternyata apa yang sangat baik itu dirusak oleh karena manusia tidak menuruti apa kata firman Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan kau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi itu mereka makan karena ingin sama seperti Tuhan. Apa yang Tuhan bikin mantap, bikin baik, apa yang Tuhan nyatakan kepada manusia menjadi rusak karena dosa. Dan kecenderungan manusia berbuat dosa. Apakah dalam kondisi demikian Tuhan kemudian marah besar dan setelah itu tidak peduli manusia? Tuhan memang marah, tetapi Dia bukan tidak peduli. Tuhan marah dengan datangnya air bah, tetapi Tuhan menyisakan satu keluarga untuk memulai lagi. Sudah 2 kali. Nuh adalah satu-satunya keluarga yang selamat dalam peristiwa air bah. Tetapi ketika air bah sudah surut, dia sudah mulai mengusahakan hidupnya kembali. Anak-anaknya mulai beranak cucu. Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian mengatakan, marilah kita membangun sebuah gedung, membangun menara yang bagaimana ujungnya sampai ke langit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari nama. Apa yang Tuhan bikin baik melalui keluarga Nuh dihancurkan sekarang gara-gara menara Babel yang dibuat oleh manusia. Kacau lagi. Sudah 2 kali. Tapi apakah Tuhan menyerah?
Tidak. Tuhan melakukan lagi yang terbaik untuk manusia. Apa yang Tuhan lakukan? Dia panggil lagi satu keluarga. Keluarga siapa? Abraham, lalu anaknya Ishak, lalu anaknya Yakub, lalu ke-12 anaknya, untuk memulai satu yang baru, untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia. Tetapi apakah manusia sudah mendengarkan penyataan Allah ketika dia berbicara melalui Nuh, berbicara melalui Abraham? Ternyata semuanya kembali lagi kacau. Anak-anak Yakub saling cemburu, bersaing yang tidak sehat, saling menyakiti, dan pada akhirnya menjual salah seorang saudaranya ke Mesir. Apa yang terjadi setelah itu? Seluruh keluarga 12 anak Yakub itu ada di Mesir dan berkembang biak di sana. Dan apa yang mereka alami? Mereka diperbudak selama 400 tahun. Kacau lagi apa yang Tuhan bikin bagus. Pempiram moto, pentalum. Ada lagunya Pak Kepala Desa biasa. Satu kali kau sakiti hati ini, ya. Masih suka lagi itu. Masih mana kota? Ku maafkan. Lalu pada akhirnya, tapi jangan kau coba 3 kali. Tuhan sudah berulang kali berbagai cara menyatakan diri kepada umatnya, tetapi umatnya gagal. Mesir mereka sedang diperbudak. Tapi apakah ketika umat Tuhan sudah ada di Mesir, Tuhan kemudian mengatakan, oke, tapi jangan kau coba 3 kali. Apakah Tuhan berhenti? Tidak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bawa kembali mereka. Tuhan bawa mereka ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan berulang kali berbagai cara dipakai untuk menyatakan kasihnya kepada manusia. Maka jadilah mereka kemudian dibawa dari Mesir, lalu tiba di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Perjanjian Allah digenapi. Tapi apakah sudah selesai semuanya? Umat Tuhan sudah mendengarkan suara Tuhan dan patuh kepada suara Tuhan? Ternyata tidak begitu. Di Israel ketika mereka sudah ada di Kanaan, mereka hanya berpikir bagaimana menikmati madu. Mereka hanya berpikir bagaimana menikmati susu. Mereka lupa bahwa untuk mendapat madu mereka harus berurusan dengan madu seko. Saya pernah dibawakan ya. Kalau mau mendapat madu harus berurusan dengan siapa? Lebah. Tidak hati-hati kau dengan lebah. Kau pergi ambil sembarang itu madunya, berat badanmu 50 kilo, pulang dari sana 60 kilo timbanganmu, bengkak-bengkak digigit. Harus dengan perjuangan. Tapi orang Israel hanya maunya senang-senang saja. Dia tidak mau berjuang. Mereka hanya mau menikmati air susu. Tetapi mereka lupa bahwa untuk mendapatkan susu mereka harus berhadapan dengan siapa? Tedongkiana. Berhadapan dengan sapi beranak. Ayo cari kalau ada kerbaunya orang di situ yang sedang menyusui, lalu kau langsung ke situ, saudara-saudara langsung pegang susunya dan perah susunya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang kira-kira akan terjadi? Mudah-mudahan dia hanya lari. Tapi bagaimana kalau dia berbalik lalu sendok? Bahasa di sini apa? Tanduk. Bukan tanduk ulangi ya. Nama saya yang tanduk ulangi. Untuk mendapatkan susu harus berjuang, memelihara sapi dan membuatnya beranak.
tapi mereka hanya pikir minum susu, dapat madu. Dan ketika mereka berhadapan dengan tantangan, mereka kecewa dan mereka menolak Allah. Akibatnya apa? Mereka mulai berebut kekuasaan dan akhirnya kerajaan Israel itu terpecah. Kerajaan Israel Utara, ibu kotanya Samaria, dan Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem, dan mereka bermusuhan terus-menerus. Orang Samaria itu sangat dibenci oleh orang Israel. Sampai pada zaman Yesus mereka selalu saling membenci. Akibatnya apa? Mereka dibuang lagi ke Babel. Tuhan bikin bagus, manusia merusak. Tuhan bikin bagus, manusia merusak. Tuhan bikin bagus, manusia merusak. Mereka dibuang ke Babel. 70 tahun mereka diperhamba di sana. Tapi apakah ketika mereka diperbudak di sana, Tuhan kemudian berhenti dan mengatakan, oke, stop, selesailah sudah. Saya akan cari umat yang lain. Saya akan cari kawanan domba yang lain untuk saya pelihara. Ternyata Tuhan tidak lakukan itu. Kembali Tuhan menyatakan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya. Dia bawa pulanglah mereka dari Babel sampai ke kampung halaman mereka kembali. Tapi apakah ketika mereka tiba di kampung halaman mereka kembali keadaan menjadi lebih baik? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ketika mereka sudah tiba kembali di kampung halaman mereka, masing-masing orang mau menonjolkan dirinya. Ada yang menyebut dirinya orang Farisi sebagai orang yang paling paham hukum. Ada yang menyebut namanya ahli Taurat sebagai yang paling paham tentang Taurat. Ada yang menyebut namanya sebagai orang Saduki yang paling tahu tentang ilmu pengetahuan. Ada yang menyebut dirinya orang Selot sebagai orang yang sangat pandai bermain politik. Ada yang menyebut dirinya sebagai Sanhedrin. Ada yang menyebut namanya tua-tua Yahudi. Macam-macam orang muncul sebagai pemimpin. Dan mereka terus-menerus kacau dan kembali dijajah. Siapa yang menjajah mereka? Kekaisaran Romawi. Dan dalam kondisi seperti itu, apakah Tuhan mengatakan cukup, berhenti, saya tidak akan peduli lagi kepada manusia? Apakah Tuhan berhenti? Tidak. Dalam kondisi seperti itu Tuhan melakukan satu cara lagi untuk menunjukkan kasih-Nya. Saudara-saudara, kisah saya tadi dari awal sampai sekarang sesungguhnya adalah keseluruhan kisah mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Itu adalah garis besarnya. Ketika manusia sudah berada dalam kekacauan dan umat Tuhan itu sementara dijajah terus oleh bangsa Romawi, maka Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Apakah itu? Peristiwa Natal. Allah berbicara langsung. Allah berbicara melalui ciptaannya, berbicara melalui para nabi, melalui para imam, melalui para hakim. Gagal semuanya. Terakhir Tuhan berbicara dengan perantaraan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu perenungan penting untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang saya kisahkan tadi adalah kisah cinta Tuhan kepada manusia, kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua. Berbagai cara dipakai Tuhan untuk menunjukkan cintanya kepada saya dan kepada kamu semua, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, untuk orang tua kita. Natal adalah peristiwa besar, dan itu permulaan sebuah peristiwa yang lebih besar lagi, karena pada akhirnya akan berakhir di kayu salib dan akan bangkit menjadi satu kemenangan, yaitu Paskah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Itu adalah kisah cinta Tuhan untuk saya dan untuk saudara-saudara dan untuk Seko, untuk seluruh bumi. Perenungan kita jangan sampai kita menyia-nyiakan cinta kasih Tuhan. Tuhan menginginkan kita hidup. Tuhan menginginkan kita beroleh keselamatan. Jangan kita seperti Adam dan Hawa yang mau seperti Tuhan. Jangan kita seperti orang-orang pada masa-masa setelah Nuh yang membangun menara, yang mau cari nama. Jangan kita menjadi seperti Abraham dan Sarah yang Sarah sempat menertawakan janji Tuhan. Jangan kita seperti Ishak yang pilih kasih terhadap anak-anaknya sehingga kehidupan mereka menjadi kacau karena Yakub dan Esau bermusuhan. Jangan kita menjadi seperti Yakub yang justru karena tidak sabar sehingga begitu banyak cara yang dia lakukan, juga tipu muslihat yang dia lakukan, dan ketika anak-anaknya lahir, anak-anak itu saling membenci dan saling mencelakai. Jangan kita menjadi seperti orang Israel pada masa-masa ketika mereka baru saja dari perjalanan dari Mesir, yang selalu memberontak kepada Tuhan, yang selalu mencari apa yang kesenangannya saja, tetapi mereka tidak mencari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, bukan lagi kita yang mencari manusia, bukan lagi kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Dan itulah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus keselamatan telah dikaruniakan kepada kita dan kepada anak-anak kita ketika mereka menerima baptisan. Semuanya sudah ada di tangan kita. Pengampunan telah ada di tangan kita. Kalau saya tanya seperti ini, mungkin yang jauh tidak akan sempat menjawab, tapi oke, cukup yang di panggung di sini. Mana yang duluan? Kita bertobat lalu diampuni, atau diampuni dulu baru bertobat? Mana yang duluan? Pengampunan A, pengampunan B, pertobatan. Mana yang duluan? A atau B? Mana yang benar? A atau B? Pengampunan atau pertobatan? Pengampunan atau pertobatan? Jangan ada yang pernah mengatakan bahwa kita harus bertobat dulu baru diampuni. Sesungguhnya ketika kita telah menerima Yesus Kristus, maka dosa kita telah diampuni, dan pertobatan adalah jawaban kita terhadap pengampunan yang Tuhan berikan. Mana yang duluan? Kita beriman dulu baru diselamatkan, atau diselamatkan dulu baru beriman? Yang mana duluan? A, beriman, B, diselamatkan. A atau B? A atau B? Beriman dulu, A beriman, B diselamatkan. Mana duluan? A atau B? Wah, si salah-salah tuh jawaban. Mana duluan? A atau B? Kita telah diselamatkan Bapak Ibu, dan karena itu kita beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Berbeda dengan orang-orang lain yang harus berjuang demi keselamatan mereka, harus berjuang untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita telah mendapatkan perkenanan Tuhan. Semuanya karena apa? Karena Tuhan cinta kepada saya dan kepada kita semua. Jangan menyia-nyiakan cinta Tuhan. Jangan membuat Tuhan bertepuk sebelah tangan, yang sudah berulang kali dan dalam pelbagai cara menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Memang kita masih harus berjuang, sama seperti orang Israel yang harus berjuang untuk mendapatkan susu dan madu. Di tanah Seko kita masih harus berjuang, terutama karena akses yang harus kita lalui setiap saat. Tetapi
apa yang kita lalui Bapak Ibu tidak seperti jalan derita yang Tuhan Yesus telah lalui. Belum ada di antara kita, saya kira, kecuali orang tua kita, para martir dulu di tanah martir ini. Tapi untuk sekarang kita tidak harus berjalan kaki sambil dipukuli, sambil memikul salib kan. Kita jalan bersama-sama pada saat ini. Yang kita pikul bukan salib, tapi yang kita pikul apa? Hasil bumi, beras. Apa gitu beras? Tarone, beras tarone, yang membuat takaran nasi saya menjadi berubah. Saya biasanya makan nasi hanya 1 atau 2 sendok, tetapi begitu berhadapan dengan tarone, saya lupa semuanya. Bahkan sebuah kejadian unik ketika kami ada di kalau Eno di sebelah mana? Ada di Eno untuk peluncuran Alkitab suatu Padang. Pak Ketua 4, Pak Christian Seleng, yang juga baru tiba dari Palu, itu sudah tiba di rumahnya Pak Arif ya, Pak Arif ya, Pak Arif. Semuanya memang menjadi luar biasa ketika kita berhadapan dengan wajah-wajah yang penuh pengharapan. Kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kehilangan pengharapan. Meskipun kadang-kadang jalan kehidupan ini sulit, tetapi janganlah kemudian kita mengeluh karena hal itu. Berjumpa dengan Tuhan bukan berarti bahwa kesulitan kita akan menjadi hilang. Para gembala ketika mereka berjumpa dengan Kristus, ketika mereka pulang, apakah mereka berubah dan bukan lagi gembala? Tidak, mereka tetaplah gembala. Tapi apa yang berubah Bapak Ibu? Ketika mereka belum berjumpa dengan Kristus, ada ketakutan dalam diri mereka, ada keraguan dalam diri mereka untuk berbagai hal. Tetapi ketika mereka telah berjumpa dengan Kristus, mereka tetap adalah gembala. Mereka tidaklah menjadi saudagar gembala, tetap adalah gembala, tapi hati mereka berubah. Dan nomor satu yang berubah dalam diri mereka, karena mereka memiliki kasih Allah yang dinyatakan di dalam Natal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah peristiwa cinta kasih Tuhan. Natal yang membawa kita berhimpun di sini pada saat ini. Yang kita pikirkan datang di sini adalah cari juara atau memuliakan Tuhan. Cari juara atau memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan yang kita pikirkan. Saudara-saudara kita di sini kita lihat sebagai saudara kita di dalam Tuhan, atau saingan kita untuk mendapatkan piala bergilir itu? Saudara kita atau saingan kita? Saudara kita. Cuma kadang-kadang sering terjadi begini Bapak Ibu, ada orang lain dipikir, lain dibilang, lain juga yang dibikin. Nah, kalau Bapak Ibu dapati orang yang jalan di jalan raya, yang lain dipikirkan, tapi lain dia katakan, dan lain yang dia buat, apakah itu? Itu kelainan. Nah, jangan sampai saudara-saudaraku di Seko mengalami kelainan di dalam kehidupan beriman. Kalau di gereja, doanya sungguh luar biasa. Dengan air mata berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Tangannya terangkat satu, tetapi tangannya yang satu lagi, Pak polisi yang saya acungkan. Tapi tangannya yang satu dikepalkan kepada orang lain. Atau dia memuji Tuhan, tetapi matanya ketika melihat seseorang yang dia tidak suka, maka dia melihatnya dengan begitu benci. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tetapi ketika melihat musuhnya, dia begitu dongkol.
Itu kelainan. Ketika ada orang yang mengatakan di depan istrinya, "Oh istriku, engkaulah satu-satunya yang kucinta di dalam dunia ini." Tetapi pergi ke Masamba ada orang nagoda-goda. Kelainan. Ada orang yang kalau di gereja tepuk tangannya seperti ini, tapi kalau sudah pulang gereja tepuk tangannya seperti ini. Itu kelainan. Ada penatua yang pimpin ibadah, khotbahnya mantap, tetapi di kampung suka geser batas tanah kebunnya orang. Kelainan. Ada ibu-ibu suka sekali, tekun sekali, dan sangat bangga dengan baju apa itu, Tosca. Tetapi begitu sampai di rumah, begitu dia masuk di rumah, suaminya mulai gemetaran. Apalagi omelannya nanti nih kalau datang di rumah. Oh, cucian belum diangkat. Oh, ada sepatu kotor. Oh, ada lagi tanah naik di tangga, dan seterusnya. Karena dia cerewetnya minta ampun. Ada kisah tentang orang cerewet. Ini cerita Persia dari luar negeri. Ada seorang laki-laki yang punya istri yang sangat cerewet, ngomel terus sepanjang hari. Pokoknya apa salah sedikit ngomel. Biar hanya ada lumpur sedikit di bawah tangga, ngomel dia. Padahal gampang, tinggal disapu selesai. Tapi ngomel dia. Lama-lama dia bawa dia di dekat sebuah jurang, dan dia marah sekali kepada istrinya itu, dan dia dorong istrinya itu ke jurang. Tapi ternyata istrinya tidak mati. Dia harap mau mati, ternyata tidak mati. Di jurang dia ngomel. Tapi suaminya tidak tahu kalau ternyata istrinya masih hidup. Dia pulanglah dia ke rumahnya, dan dia mengatakan, "Memang aku bersalah telah mendorong istri saya ke jurang, tapi daripada ngomel terus." Tidak lama kemudian tiba-tiba di belakangnya ada orang seperti berjalan, dan dia menoleh. Oh, tampaknya ada orang tapi bertampang aneh di belakangnya. Ternyata itu adalah, kita sebut saja jin, setan. Lalu dia bilang, "Oh, siapakah engkau?" Dia mengatakan, "Saya adalah jin yang menunggu jurang ini." "Lalu kenapa engkau naik?" "Ada perempuan tadi turun ke bawah dan dia ngomel terus, sakit telingaku dengar, makanya dia naik ke atas." Setan pun dongkol mendengarkan orang kalau ngomel terus. Apalagi suami kita, kalau istrinya yang cerewet. Ada juga laki-laki itu yang ngomel terus kalau ada apa-apa. Pokoknya ada salah sedikit ngomel terus di rumah. "Hai anak muda, senangkah mendengarkan kalau papa mamanya selalu mengomel?" Senang? Apakah senang? Tidak ada seorang pun yang senang. Bahkan setan pun tidak suka, apalagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada cinta yang begitu besar untuk Seko. Ada kasih yang begitu besar untuk Seko. Peliharalah segitiga cinta. Jangan salah ya, bukan cinta segitiga, bukan, tapi segitiga cinta. Yang manakah itu? Pertama-tama sayangi dirimu, cintai dirimu bahwa engkau berharga. Jangan selalu memandang rendah diri sendiri. Saya pernah marah kepada beberapa orang mahasiswa yang sedang berkumpul di kantor Sinode. Saya ajak mereka untuk pergi ke setelah kerja bakti di kantor Sinode, biasanya ada bubur yang disiapkan. Saya ajak mereka untuk makan. Saya panggil mereka, dan saya tahu persis bahwa mereka ini adalah mahasiswa UKI. Mereka tidak mau. Lalu saya kemudian ke sana dan mengatakan, "Kenapa kalian tidak mau?" "Malu Pak." "Oh, kenapa?" "Nah, kami malu-malu karena kami ini semua dari Seko." Saya bilang, "Hello, kenapa kau malu?
Apakah hidungmu menghadap ke atas lubangnya sampai kau harus hidup malu? Apakah telingamu itu ada di ubun-ubunmu sehingga harus malu? Apakah telingamu itu ada di pundakmu sehingga harus malu? Jangan pernah merasa malu dan jangan pernah merasa rendah. Karena untukmu Kristus mati, kau berharga di mata Tuhan. Jangan menjadi rendah diri. Saya kemudian lama ngobrol dengan mereka. Mereka memang baru 1, 2, 3 bulan ada di sana. Dan saya mengatakan tidak ada orang yang boleh rendah diri. Karena ketika kita rendah diri, kita sedang merendahkan Tuhan kita. Yang pertama, sayangi diri kita. Hai anak-anak muda, untuk cintanya kepadamu Tuhan menempuh berbagai cara. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan masa depanmu hanya karena bujukan-bujukan sesaat. Hai keluarga-keluarga, sayangi dirimu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Itu cinta yang pertama. Yang kedua, sayangi, kasihi sesama kita. Ada orang yang sangat tetapi tidak mau mengasihi orang lain, tetapi dia mengatakan aku mengasihi Tuhan sebagai kasih yang ketiga. Omong kosong. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana mungkin kalau ada orang mengatakan aku mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya, dia berdusta. Bagaimana mungkin kamu mengasihi Tuhan yang tidak tampak olehmu sementara kamu membenci saudaramu yang ada di hadapanmu. Mengasihi diri, mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan adalah segitiga cinta yang harus kita pelihara. Jangan ada satu yang hilang. Jangan hanya mengatakan cinta Tuhan, tetapi tidak mengasihi orang lain. Rajin beribadah tetapi suka memfitnah orang lain, itu sia-sia. Rajin beribadah tetapi rendah diri, memandang diri tidak ada harganya, tidak bisa bersaing dengan orang lain, itu tidak mengasihi Tuhan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kompak sebagai masyarakat Seseko. Saya tadi agak salah tanggap tadi ketika Pak Desa muncul ketika kami baru datang. Saya pikir anggota dewan. Tetapi setelah itu saya lihat di bajunya, oh, kepala desa. Saya kemudian bertanya kepada teman-teman, tidak adakah anggota dewannya di Seko? Diam dan hanya menggeleng saja. Saya katakan, apa? Begitu banyaknya kalian di Seko ini, dan tidak ada orang yang menjadi wakil kalian di pemerintahan, di parlemen. Tapi oke lah, besok kita bicara besok pagi tentang hal itu ya. Tetapi yang saya mau katakan di sini, kompaklah untuk melakukan sesuatu. Kalau kita tercerai-berai, gampang dimasuki, gampang dipengaruhi Bapak Ibu. Apa doa Tuhan Yesus yang kemudian sekarang menjadi semboyan GMKI? Ayo, siapa mantan GMKI di sini dan siapa senior GMKI? Ayo, mana GMKI? Semboyan GMKI. Ut omnes unum sint, supaya mereka semua menjadi satu, bukan sisarak-sarak, bukan berserakan, tapi kita harus menjadi satu. Dan momen seperti ini adalah momen di mana kita menyatukan semangat kita, menyatukan iman kita untuk melakukan apa yang menjadi tema 5 tahun Gereja Toraja. Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berada di sini di antara Bapak Ibu, rasanya saya ingin bercerita begitu banyak tentang firman Tuhan. Saya rasanya nemui saya anak Alkomelambi bercerita tentang firman Tuhan. Tapi tentu Bapak Ibu juga lelah, seharian juga tadi sudah lelah. Tapi ada titipan salam yang hendak saya sampaikan untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan pada saat ini. Ketua Umum BPS Gereja Toraja pada saat ini sedang dalam perjalanan dari Samarinda kembali ke Toraja. Ada titip salam dari beliau untuk Bapak Ibu semua, saudara-saudara, orang tua,
kakak, adik dan anak-anak kami. Pak Ketua Umum BPS menitip salam untuk kita semua, dan bahkan semua 9 orang di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menitip salam kasih untuk Bapak Ibu. Tetap satu di dalam Tuhan, tetap bergandengan, pelihara iman di dalam Tuhan. Jangan begitu gampang dicerai-beraikan karena bujukan-bujukan. Jangan gampang untuk menyangkal Tuhan Yesus hanya karena kesenangan-kesenangan duniawi. Karena apa? Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita di dalam Yesus Kristus. Tidak akan ada lagi cara yang dipakai Tuhan selain penghakiman terakhir. Kita sedang ada di dalam masa Advent. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang kembali untuk menghakimi saya dan saudara-saudara. Tapi saya percaya dalam nama Yesus Kristus bahwa saudara-saudara yang ada di sini adalah orang-orang yang akan mewarisi keindahan sorga bersama Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini. Kita bersaat teduh sejenak, merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Meskipun setiap anak-anak Tuhan di berbagai tempat harus berhadapan dengan tantangan-tantangannya sendiri, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita akan berhadapan dengan banyak tantangan dan dunia akan membenci kita, tetapi kita percaya bahwa di hadapan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Tetaplah meyakini janji Allah, saudara-saudaraku, karena di dalam Tuhan kita lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih untuk kesempatan kembali diberikan kepada saya menyapa dengan penuh kasih aparat pemerintah yang boleh ada bersama-sama dengan kita dari kecamatan, kemudian Pak Desa dari kepolisian, mungkin ada ABRI juga di sini ya. Sementara dalam perjalanan juga tua-tua dalam masyarakat, rekan-rekan pendeta, proponen yang hadir, penatua, diaken, pengurus OIG, saya menyapa kita semuanya dengan penuh kasih, dan kita percaya bahwa perjumpaan ini adalah perjumpaan yang Tuhan rancang untuk kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salam dari pengurus pusat PWGT, PPGT, PKBGT, dan sekolah minggu. Ada kesulitan yang cukup besar untuk mengatur jadwal, sehingga kehadiran saya juga pada saat ini membawa salam kasih dari mereka semua. Yang menemani saya pada saat ini adalah dari Tongkonan Sanggulele Channel, dari Inforcom, Saudara Sandi, yang nantinya meliput kegiatan ini untuk diarsipkan di Badan Pekerja Sinode, disiarkan di Tongkonan Sanggulele Channel milik Gereja Toraja. Tetapi mohon maaf bahwa baik saya maupun Saudara Sandi akan ada di sini hanya sampai besok siang. Jadi besok siang kami akan bergerak kembali ke Eno, dan setelah itu besok paginya akan kembali ke Toraja karena sejumlah agenda yang tidak harus dihadiri. Teman-teman media sendiri mulai besok akan meliput Pesparawi di Kabupaten Toraja Utara, dan harus untuk berbagi event yang meminta untuk liputan. Jadi kami berdua yang hadir pada saat ini memohon maaf bahwa setelah kegiatan pembinaan besok kami akan meninggalkan tempat ini, tetapi sekalipun meninggalkan lokasi ini, tetapi semangat, jiwa, cinta, dan juga pengharapan saya dan kami semua akan tetap bersama-sama dengan saudara-saudara semua. Mohon maaf nantinya kalau apa yang diharapkan dari Badan Pekerja Sinode tidak terpenuhi dengan kehadiran kami di sini. Tetapi di dalam semuanya itu kita tidak sempurna, tetapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan semuanya. Saya kira itu saja hal yang kami sampaikan, dan untuk membuka rangkaian acara ini saya mengundang kita dengan kasih untuk berdiri. Dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, pekan perayaan Natal Seseko kedua Gereja Toraja di Jemaat Shalom Pasangkalua Klasis Embona Tanah. Kita buka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan dimuliakan, kita adalah umatnya. Kure semangat, silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saat ini saya sedang ada di Jemaat Shalom Pasangkalua di Klasis Seko Embona Tanah. Lokasinya hampir berdekatan dengan Sulawesi Barat. Ini dalam rangka Kam Natal Seko, karena di Seko ini ada 3 klasis: Seko Padang, Seko Embona Tanah, dan Seko Lemo. Pada mulai dari siang tadi sudah ada kegiatan di tempat ini, ada defile, lalu malam ini adalah ibadah KPI dan ibadah pembukaan. Teman-teman dari ketiga klasis sudah berkumpul di tempat ini, dan besok hingga satu minggu ke depan sampai hari Sabtu kegiatan akan berlangsung di sini. Ini sebuah hal yang sungguh luar biasa. Semuanya datang ke sini dengan menggunakan motor, dengan medan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa beratnya, tetapi
mereka ada di sini untuk sebuah pesta iman. Salut, dan ini adalah satu hal yang sungguh luar biasa menjadi teladan iman. Salam dari Shalom Pasang Kalua untuk kita semua. Dari Badan Pekerja Klasis Seko Embonatana, kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta perayaan Natal Seseko kedua Gereja Toraja yang boleh hadir untuk perayaan iman. Juga ucapan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dalam hal ini Bapak Pendeta Dr. Christian Tanduklangi, Sekretaris Umum BPS, yang hadir untuk memimpin ibadah KPI sekaligus membuka secara resmi perayaan Natal Seseko kedua Gereja Toraja. Kepada seluruh peserta, kami mengharapkan kita hadir di sini untuk betul-betul semakin membangun iman kita. Kita ada di tanah para martir. Semangat keberimanan harus terus kita pupuk bersama. Kita bangun bersama. Salam bengang terus kita gaungkan, bukan cuma untuk kita ucapkan, tapi untuk kita hidupi. Bukan cuma dalam hal yang bersifat duniawi, tetapi lebih kepada hal keimanan kita. Selamat merayakan Natal Seseko kedua Gereja Toraja. Tuhan dimuliakan di dalamnya.